selamat berjumpa dalam mata kuliah Manajemen Strategi dengan saya Hartini Prabowo di topik kelima, yaitu strategi tingkat perusahaan. Subtopik dari topik 5 ini adalah ada 6, yaitu tingkat diversifikasi, alasan melakukan diversifikasi, nilai menciptakan diversifikasi, diversifikasi tak terkait, nilai diversifikasi netral, dan diversifikasi pengurangan nilai. Akhir dari mata kuliah ini diharapkan Bapak Ibu dapat memberikan gambaran atau mengilustrasikan input manajemen strategi, formulasi strategi, dan implementasi strategi. Kita mulai dengan subtopik yang pertama, yaitu tingkat diversifikasi. Strategi tingkat perusahaan akan menentukan tindakan yang diambil perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan memilih dan mengelola sekelompok bisnis berbeda yang bersaing di pasar produk yang berbeda. Diversifikasi produk merupakan bentuk utama dari strategi tingkat perusahaan yang menyangkut ruang lingkup pasar dan industri di mana perusahaan bersaing, serta bagaimana perusahaan membeli, membuat, menjual bisnis yang berbeda untuk mencocokkan keterampilan dan kekuatan dengan peluang yang disajikan oleh perusahaan. Ada beberapa tingkat diversifikasi, yaitu diversifikasi yang low level, kemudian diversifikasi dengan moderate to high level, dan diversifikasi yang very high level. Kemudian berikutnya subtopik alasan melakukan diversifikasi. Biasanya strategi diversifikasi dipergunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Nilai dibuat baik melalui diversifikasi terkait dan melalui diversifikasi yang tidak terkait. Keputusan untuk memperluas portofolio bisnis perusahaan untuk mengurangi risiko manajerial atau menciptakan kompensasi bagi manajer puncak dapat juga berdampak negatif pada nilai perusahaan. Silahkan nanti Anda baca di tabel 6.1 untuk alasan diversifikasi. Nilai diversifikasi dalam arti menciptakan nilai. Perusahaan yang menggunakan strategi diversifikasi terkait dengan keinginan untuk mengembangkan dan memanfaatkan ruang lingkup ekonomi di antara bisnisnya. Ruang lingkup ekonomi adalah penghematan biaya yang diciptakan perusahaan dengan berhasil berbagi sumber daya dan kemampuan atau mentransfer satu atau lebih kompetensi inti tingkat perusahaan yang dikembangkan di salah satu bisnisnya ke bisnis lainnya. Ada 4 hal terkait bagaimana menciptakan nilai pada diversifikasi. Silakan Anda melihat pada gambar 6.2. Kemudian diversifikasi tadi ada yang terkait, kemudian diversifikasi ada juga yang tidak terkait. Artinya menciptakan bisnis yang sangat berbeda dengan bisnis utamanya. Kemudian diversifikasi tak terkait akan meliputi 2 hal, yaitu yang pertama alokasi pasar modal internal yang efisien, dan yang kedua adalah restrukturisasi aset. Kemudian yang berikutnya bagaimana nilai dikaitkan dengan diversifikasi yang netral. Kita akan bicara di sini terkait insentif untuk diversifikasi, yaitu mengacu pada peraturan antitrust dan undang-undang perpajakan. Yang kedua adalah performa yang rendah. Ketiga adalah arus kas masa depan yang tidak pasti. Yang keempat adalah sinergi dan pengurangan risiko perusahaan. Kemudian berikutnya diversifikasi pengurangan nilai.
motif manajerial untuk melakukan diversifikasi dapat terjadi terlepas dari alasan nilai netral, yaitu insentif dan sumber daya, dan alasan penciptaan nilai atau ruang lingkup ekonomi. Nah, kemudian baik diversifikasi yang menciptakan nilai maupun yang nilai netral maupun diversifikasi untuk pengurangan nilai, kemudian ketika dilakukan dalam kaitannya dengan capital market, kemudian dikaitkan dengan internal government dan strategi implementasi, akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, selamat belajar.